Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 September 2025 dengan judul Penanganan Gigi yang Memulihkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 7 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Mari kita ikuti penjelasannya. Sakit gigi datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Itu dapat berkisar dari satu rasa sakit yang sedikit menusuk sampai pada rasa sakit berdenyut-denyut yang menyiksa. Sejak pasien yang menderita sakit gigi tiba di kantor saya dengan keadaan yang sangat menyedihkan, keinginannya adalah untuk terbebas dari rasa sakit tersebut. Seringkali mereka tidak peduli dengan apa yang saya lakukan untuk memperbaikinya. Mereka hanya ingin rasa sakitnya hilang. Memberi mereka bantuan sementara itu mudah, tetapi memulihkan gigi sehingga itu dapat berfungsi dengan baik bagi mereka seringkali merupakan proses yang lebih rumit. Jika seorang pasien hanya memilih untuk meninggalkan kantor saya setelah saya menghilangkan rasa sakitnya, tetapi tanpa restorasi, mereka ditakdirkan untuk kembali lagi dan lagi dengan masalah yang sama. Jika mereka memilih untuk memulihkan gigi mereka sepenuhnya, mereka akan menuai manfaat jangka panjang dari peningkatan kesehatan. Saat berada di dunia ini, Yesus menunjukkan kepada kita prinsip atas pengobatan pemulihan. Dia memulihkan penglihatan orang buta, memulihkan kaki orang lumpuh berjalan, hidung, jari tangan dan kaki penderita kusta, darah sehat bagi yang pendarahan, pergerakan bagi orang lumpuh, pikiran sehat bagi orang gila, dan hidup bagi orang mati. Saya merasa Dia bahkan memberikan gigi yang bagus untuk menggantikan gigi yang busuk dan sakit. Dalam cara sederhana saya suka membandingkan misi pemulihannya kepada dunia dengan kedokteran gigi yang saya praktekkan setiap hari. Namun sebelumnya pemulihan, Yesus sebagai seorang dokter gigi yang baik terlebih dahulu mengatasi rasa sakitnya, rasa sakit karena hati nurani yang bersalah, dengan mengatakan dosamu sudah diampuni. Yesus berbicara kepada saya hari ini dengan cara yang sama, menjanjikan pengampunan, penghilang rasa sakit, sehingga saya dapat melihat dengan lebih jelas apa yang harus saya lakukan untuk mengalami pemulihan dalam hidup saya. Pemulihan hanya dapat terjadi jika saya bersedia mengakui bahwa saya mempunyai masalah dan saya butuh bantuan. Terkadang ketika pasien tidak lagi merasakan sakit, mereka menolak untuk mengakui bahwa masalah yang menyebabkan rasa sakit itu masih ada.
Mereka mungkin mempunyai lubang yang besar yang disebabkan oleh kebiasaan makan yang buruk, merokok, kebersihan mulut yang buruk, atau sekedar mengabaikannya. Jika mereka tidak mengubah kebiasaan buruknya, rasa sakitnya akan kembali. Hal serupa juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Jika kita menolak untuk dipulihkan oleh Yesus, penyembuh yang agung, rasa sakit kita akan bertambah hingga tak tertahankan lagi. Oleh datang kepada Yesus, menghabiskan waktu, berkomunikasi dengannya setiap hari, kita dapat diampuni dan dikembalikan kepada gambarnya. Tuhan, pertajamlah indera saya, sehingga saya dapat merasakan kepedihan yang cukup untuk bertobat dari pola hidup saya yang tidak sehat dan menerima pengampunan yang menghilangkan rasa sakit dan pemulihan dari Kristus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.